Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya. Terima kasih sudah klik video ini, dan semoga apa yang saya tampilkan di video ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya, amin. Baik pemirsa, di video kali ini saya akan melakukan pembenahan tanah. Jadi di sini saya mempunyai bekas media tanam ya yang sudah pernah digunakan, dan saya bakal menggunakannya lagi. Namun tentunya media tanam ini sudah secara kesuburan tentu sudah berkurang ya pemirsa. Nah, saya akan memulihkannya. Bagaimana sih caranya agar media tanam ini bisa digunakan lagi, bisa subur lagi? Jadi ikutin terus video ini. Dan jangan lupa, kalau memang nantinya video ini bermanfaat, like, komen, dan share agar kita juga bisa mengambil manfaat dari video ini. Baik pemirsa, di sini saya akan menunjukkan produk yang akan saya gunakan untuk memperbaiki tanah ya, tanah yang di polybag. Tanah di polybag saya yang sudah dipakai, jadi bisa dibilang itu tanah sisa atau lahan sisa ya, bekas tanam. Nah, di sini akan saya perbaiki, dan di sini saya menggunakan pupuk pembenah tanah ya. Pupuk pembenah tanah ini produk dari perusahaan yang penjualannya atau marketingnya itu memakai sistem ya seperti multi level. Ini namanya pupuk pembenah tanah dari KSM ya, sebuah koperasi ya, masuknya sistemnya dia di bawah naungan koperasi ya, Koperasi Sehat Sejahtera KSM. Nah, untuk pembelian produk ini pemirsa bisa nanti hubungi saya, nanti nomor saya bisa saya sertakan di deskripsi video. Nah, untuk fungsi dari pembenah tanah ini ialah memperbaiki sifat tanah ya. Jadi tanah-tanah yang sudah berkurang secara nutrisi itu akan dikembalikan ya. Jadi mampu menggemburkan tanah, menaikkan pH tanah, dan juga merangsang pertumbuhan akar dan banyak kandungan-kandungan yang lain di dalam produk ini. Produk ini bersifat organik ya pemirsa. Jadi digadang-gadang mampu menekan pemakaian pupuk kimia. Kalau kita biasa seperti contoh mengolah sawah atau ladang, 1/4 hektar kita menggunakan berapa kuintal pupuk granul atau pupuk kimianya. Nah, itu bisa ditekan sampai 50%. Jadi mampu menekan biaya produksi dan mengurangi sebuah residu atau kandungan sifat kimia yang masuk ke dalam tanaman atau hasil pangan yang kita dapatkan. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya pemirsa. Dan untuk penggunaan pada lahan-lahan yang luas ya, contoh seperti sawah atau ladang, untuk 1/4 hektar dibutuhkan hanya 1 liter plus 5 kg pupuk NPK ya. Bisa NPK yang bersifat granul atau NPK cair. Itu untuk produk dari ini juga disediakan untuk NPK cairnya, jadi pemirsa bisa membelinya juga. Nah, bagaimana cara menggunakan? Kalau untuk aplikasi ke tanahnya bisa dikocor ataupun disemprotkan ya, dispray itu bisa. Berarti kita harus membuat sebuah adonan yang nantinya bisa dispray. Jadi berhubung di sini sifatnya granul seperti yang akan saya gunakan, saya pakai NPK granul ya, butiran, jadi ini perlu diencerkan. Nah, di sini juga saya perlunya tidak banyak, saya hanya akan membuat adonan 10% dari ketentuan. Kalau 1 liter untuk 1/4 hektar saya hanya akan menggunakan 10%-nya saja, sebab
Di sini saya hanya untuk memperbaiki tanah bekas tanam di polybag ya. Oke, langsung saja. Jadi caranya adalah kalau kita punya 1 liter akan kita gunakan semua atau akan kita buat adonan semua, 1 liter ini dicampur dengan 5 kilo NPK, diencerkan di 20 liter air. Nah, di sini saya hanya akan menggunakan sedikit, jadi di sini saya menyediakan 2 liter air. Berarti dari 1 liter ini saya hanya akan menggunakan 100 mili ya, kira-kira 100 mili. Jangan lupa kalau kita akan menyimpannya lagi, penutup usahakan serapat mungkin. Dan di sini setengah kilo NPK ya, kita campurkan. Kemudian kita tinggal mengaduknya agar cepat larut ya. Mungkin bisa membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menunggu pupuk NPK-nya untuk encer. Dan kemudian kalau nantinya sudah menjadi pekatan, untuk per tangkinya, tangki spray yang 16 literan ya, kita gunakan 1 liter pekatan ini ya, adonan pembelah tanah dan pupuk NPK-nya. Ya, kita akan menunggu sampai ini benar-benar larut semua ya. Nah, pemirsa, ini adalah tanah yang tadi sudah saya bongkar ya dari bekas wadah-wadahnya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan arang sekam ya. Jadi nanti ini akan saya campurkan agar tanah juga lebih gembur dan porositasnya juga baik. Nah, sini akan saya campurkan ke bekas media tanam yang sudah digunakan ya. Nah, pemirsa, di sini saya sudah menyiapkan tangki sprayer yang akan saya gunakan. Seperti yang saya terangkan tadi, untuk 1 tangki sprayer saya akan menggunakan 1 liter pekatan ya. Ini gelas ini sekitar 200 ml, berarti 5 gelas. Nah, nanti kalau memang 1 tangki ini udah cukup, ada sisa bisa kita simpan di tempat yang tertutup ya, seperti wadah-wadah botol ya pemirsa.
jadi bisa kita gunakan lagi untuk selanjutnya. Kemudian kita isikan air ya sampai penuh. Nah pemirsa, ini tangkinya sudah kita isi penuh. Nah kita tinggal menyemprotkan ke media tanam yang akan kita benahi ya. Nah kita tinggal menyemprotkan secara merata. Jadi kalau di ladang atau di sawah ya, waktu pembajakan ya kita lakukan penyemprotan. Pembajakan pertama kita semprot, terus pembajakan keduanya juga kita semprot. Udah tersaat itu udah bisa langsung kita tanami ya. Jadi kita semprot, nanti ini kita bolak-balik ya. Atau teman-teman atau pemirsa juga nggak mau repot, oh saya tidak punya sprayer, saya hanya ingin menggunakan sedikit, bisa. Jadi bisa pemirsa lakukan, tanahnya masukkan ke media tanam, ke polybag atau ke apapun, ke wadah. Setelah itu bisa dikocorkan ya. Jadi tidak di spray ini tidak wajib ya, bisa dikocorkan juga. Intinya pupuk pembenah tanah bisa tersampaikan di tanah, bisa diserap ya. Bisa. Oke, nanti ini akan saya balik-balik dulu. Dan kalau sudah selesai pengaplikasian pupuknya, kita tutup dulu ya. Kita inapkan kira-kira 1 malam. Kita tutup agar tidak terjadi penguapan yang berlebih, atau nanti kalau terjadi hujan ya tidak terkena air yang banyak dan pupuknya terlarut ya. Jadi kita inapkan 1 malam. Besoknya bisa kita masukkan ke wadah tanam polybag ataupun pot ya pemirsa. Dan kalau sudah selesai memasukkan ke wadah tanamnya, kita bisa langsung menanam tanaman yang memang kita persiapkan untuk ditanam, apapun itu, entah itu bata bulan pot ataupun sejenis tanaman sayuran. Baik pemirsa, demikian tadi video dari saya bagaimana sih cara mengolah sisa media tanam yang pernah digunakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat pemirsa, buat teman-teman semua yang hobi bertanam. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan. Dan tidak lupa mohon dukungannya agar saya juga bisa lebih bersemangat lagi membagikan apa-apa yang nantinya bisa mungkin bermanfaat, dengan cara subscribe channel ini agar pemirsa bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya, dan like jika suka, dan jika memang bermanfaat untuk orang lain, share video ini, saya akan sangat berterima kasih. Mungkin itu dulu dari saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.